Sore-sore coba kita jalan-jalan ke kebun mini saya. Kita akan lihat-lihat kondisi jambu saya. Kemarin saya sudah lakukan pemupukan dengan pupuk generatif ya. Ada juga saya sudah lakukan pemupukan dengan menggunakan asam humat, tapi tidak saya videokan waktu itu. Jadi yang saya videokan adalah pemupukan generatif, karena jambu-jambu saya ini sudah mulai siap untuk dibuahkan. Oke, jadi kita booster dengan pupuk generatif. Nah, sore ini kita akan coba-coba lihat kondisinya, bagaimana kondisi bunga yang sudah ada, dedaunannya gimana, kondisi kesehatan daunnya, begitu ya. Karena saya lihat ada beberapa pohon yang cukup banyak hamanya, ada kutu kebul, kutu putih itu ya. Nanti kita cek dulu apa-apa saja yang harus kita lakukan ke depan. Ini teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengurangan daun. Jadi ini sudah saya lakukan pengurangan daun. Teman-teman bisa lihat batang-batang bagian bawahnya sudah gundul ya, tidak ada daun-daunnya. Tadinya dedaunannya full, di batang-batangnya ini full daun. Jadi kita juga harus mengurangi dedaunan tua yang ada di pohon jambu teman-teman. Contohnya ini pun bisa kita buang. Ini di bagian sini sampai sini. Ini bisa kita buang daunnya, dirompes saja seperti ini. Iya. Oke, artinya dedaunan tuanya bisa kita buang, sehingga tampak lebih bersih, ya. Tampak lebih bersih, batangnya kelihatan, dan juga artinya itu akan mengurangi tempat bersembunyinya hama-hama, begitu ya, termasuk kutu putih. Ini sampai sini juga bisa kita buang lagi, ya, kita buang. Kita peritilah satu-satu begini juga nggak apa-apa. Kita buang seperti ini ya. Tidak apa-apa daun tuanya dibuang, tidak apa-apa. Yang penting daun mudanya di bagian sini ini masih tetap sehat, masih tetap ada gitu ya. Gundul juga tidak boleh teman-teman, terlalu dihabiskan daun juga tidak boleh. Nah, tapi kalau daun-daun tua boleh dibuang, di bagian sini juga masih bisa kita buang. Ini kita lihat tuh, ternyata banyak juga hama-hama pengganggu lah ini termasuk ya. Ini tanda-tanda daun yang tidak sehat juga teman-teman. Tapi kita buang dulu. Oke, kita buang seperti ini ya. Jadi dia tampak lebih bersih, ya. Tapi daun di atas harus tetap ada. Oke, itu yang pertama. Kita harus melakukan pembuangan daun-daun tua yang cukup overdosis. Yang kedua kita perlu perhatikan juga. Ini adalah salah satu hama di tanaman jambu kristal teman-teman. Tuh. Ini namanya kutu kebul atau kutu putih. Kalau sudah ada kutu putih seperti ini, dia akan mengundang datangnya semut. Lihat ada semut. Apa enggak semutnya? Nih semut ya. Ada semut-semut. Dan kadang-kadang semut ini jumlahnya sangat banyak sekali. Dan ini juga akan merusak daun kita. Kalau daun sudah rusak, pohon juga akan rusak lama-lama. Oke, ini kita tulis, kita ingat begitu, bahwasannya ini harus segera kita lakukan penanganan ya, kita harus lakukan pengobatan pemberantasan hama ini. Oke, itu yang kedua. Yang pertama tadi perompesan daun, yang kedua melihat kondisi dedaunan kita, dedaun muda ini, apalagi daunan muda ya. Ini tidak boleh juga kita buang. Maka kalau daunnya tidak kita buang, ini harus kita berantas hama-hama ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat ini batang produktif, batang muda. Ini harus kita rajin melakukan pemotongan pucuk, teman-teman. Potong pucuk ini. Karena kalau kita tidak potong pucuknya ini, dia akan terus memanjang sampai bermeter-meter begitu ya. Dan dia tidak akan mengeluarkan tunas baru, atau dia tidak akan mengeluarkan bunga. Maka caranya salah satunya adalah dengan cara potong pucuk
Nah, kalau masih muda seperti ini kita bisa potong pakai tangan saja. Kita bisa potong pakai kuku ya. Tujuannya adalah agar nanti di sini akan keluar tunas-tunas baru atau dia akan mengeluarkan bunga. Begitu teman-teman. Oke. Itu yang ketiga. Potong pucuk. Oke, kita coba lanjut ke pohon berikutnya. Kita lihat-lihat dulu. Nih. Ini cukup sehat, tetapi pucuk-pucuknya juga, pucuk daunnya banyak yang belum kita potong. Ini sudah terlalu panjang. Kita potong pakai kuku begini tidak apa-apa teman-teman. Harapannya itu tadi, dia akan mengeluarkan tunas bunga, tunas yang membawa bunga, atau langsung bunga yang tumbuh nanti dari sini. Oke. Kita lihat yang ini. Lihat bunganya banyak sekali ini. Ini bunga, di sini ada bunga. Ini kan bunga. Calon bunga ya. Kita lihat ke sini. Tuh, lihat deh. Ini tadi hamanya ini. Nah, dia kalau dibiarkan lama-lama dia akan menjadi sangat banyak teman-teman. Seperti ini. Dan kalau sudah seperti itu, semut akan datang untuk entah dia akan makan atau bagaimana. Dan semut ini juga lama-lama akan memberikan ini, entah apa ini, cairan apa yang membuat daun kita menjadi hitam begini. Yang pasti itu adalah kolaborasi dari kutu kebul ini dan semut itu. Itu semua hama teman-teman, penyakit lah bahasanya. Nah, ini harus segera kita obati ya, harus segera kita semprot agar hama ini bersih ya. Cukup parah ini kelihatannya nih. Kita lihat yang di sini. Yang keempat adalah ketika kita dapati buah yang sudah cukup besar seperti ini harus segera kita bungkus ya, seperti ini. Ini sudah kita bungkus. Nih, sudah kita bungkus, sudah aman. Di sana juga sudah kita bungkus. Nah, ini pada saat saya bungkus yang sana, ini waktu itu masih terlalu kecil, belum bisa dibungkus. Bahaya juga kalau dibungkus terlalu kecil, bisa-bisa dia rontok. Jadi kalau sudah ukurannya seperti ini, lebih besar daripada jempol ya, ini harus segera dibungkus ya. Oke, ini PR berikutnya. Selain penyemprotan pembasmian hama, potong pucuk, pembungkusan buah juga harus segera dikerjakan ya. Kita lihat ke sini. Ini juga sudah boleh potong pucuk nih ya. Kita lihat ke sini. Oke. Hari sudah mau petang, mataharinya sangat cantik sekali warnanya, kemas-emasan begitu ya. Baik, itu dia kondisi kebun jambu saya di sini. Banyak PR-nya ya, pembasmian hama, potong pucuknya, lalu bungkus buah, ya, dan perompesan daun-daun tua. Itu harus rutin kita lakukan teman-teman. Selain juga pemupukan dan penyiraman pasti. Oke, tetap semangat untuk bertani, apapun kondisinya. Semoga kita tetap menanam. Bersedekah sodiken, sedekah oksigen adalah hasil pertama yang kita dapatkan ya. Dan nanti kalau dia memberikan hasil buah dan segala macamnya, ini adalah soal lain begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.